Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info by Rai. Dan pada saat ini saya ingin membahas topik yang sangat hangat, yaitu kembali diusulkannya gelar pahlawan untuk RI2 atau Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Dan usulan ini sudah masuk ke dalam daftar usulan dan sudah diserahkan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia sekarang, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, atas usulan gelar pahlawan untuk RI2 ini terdapat dua kubu ya. Jadi seolah-olah masyarakat ini terpecah belah. Ada kubu yang pro dan ada kubu yang kontra. Nah, di sisi kubu yang pro, mereka beranggapan bahwa Presiden Soeharto ini layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena Bapak Presiden Soeharto ini terkenal dengan Bapak Pembangunan. Jasa-jasanya luar biasa untuk Republik Indonesia. Dan ini merupakan langkah yang tepat untuk rekonsiliasi sejarah. Tapi di sisi lain, ada pihak-pihak yang kontra atas usulan ini karena Presiden Soeharto terbukti melakukan pelanggaran HAM berat dan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau yang sering kita kenal sebagai KKN. Kalau kita lihat perdebatan ini bukan lagi soal suka atau tidak suka terhadap Presiden Soeharto. Akan tetapi perdebatan ini menjadi perdebatan yang sangat-sangat fundamental. Dan kita harus kembali melihat sebenarnya kalau kita bicara soal pahlawan nasional, apa definisi dari pahlawan itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam argumen-argumen atau pro dan kontra, kita harus tahu konsep pahlawan nasional ini. Nah, konsep pahlawan nasional ini kira-kira syaratnya seperti apa? Dan kalau kita lihat topik yang sangat hangat ini, Bapak Presiden Soeharto, syaratnya seperti apa untuk menjadi pahlawan nasional? Dan apakah Bapak Presiden Soeharto ini memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjadi pahlawan nasional? Dan ujung-ujungnya kalau kita berbicara soal pahlawan, pahlawan ini diberikan gelar pahlawan untuk dihormati. Dan setelah ia diberikan atau ditetapkan sebagai pahlawan Republik Indonesia, maka tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah menghormati pahlawan tersebut. Makanya sebelum ditetapkan ada argumen-argumen dari dua kubu. Yang satu bilang oh tidak pantas, yang satu bilang ya oh ini pantas gitu. Nah, jadi kita tidak ingin menetapkan gelar pahlawan untuk orang-orang yang cacat secara syarat gitu. Nah, maka dari itu kita perlu lihat terlebih dahulu apa syarat yang sah untuk menjadi pahlawan nasional ini. Konsep pahlawan nasional ini seperti apa? Ujung-ujungnya pahlawan ada untuk dihormati oleh warga negara Indonesia. Nah, dari sini tesisnya adalah argumen pro itu berpendapat bahwa Presiden Soeharto ini layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, layak diusulkan menjadi gelar pahlawan nasional. Salah satu dari daftar yang diusulkan itu salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua, atas dasar jasa pembangunannya yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Tidak kita pungkiri bahwa Presiden Soeharto ini sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Bayangin, 32 tahun yang mengubah negara Indonesia ini dari negara miskin menjadi macan Asia. Luar biasa bukan? Lalu di sisi lain, ada jasa-jasa swasembada pangannya, lalu jasa pembangunan infrastrukturnya, lalu jasa stabilitas politiknya. Walaupun stabilitas politik ini semu, akan tetapi jasa-jasa ini nyata. Yang kedua, selain jasa pembangunan, Presiden Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena kontribusi militernya. Banyak kontribusi militer Presiden Soeharto, sehingga pendukung-pendukungnya ini beranggapan bahwa Presiden Soeharto ini berhak menjadi pahlawan nasional di negara Republik Indonesia. Ada serangan umum 1 Maret, ada penumpasan G30 SPKI yang dicap sebagai pengkhianat bangsa. Lalu ada integrasi Timur Timur dan lain sebagainya.
Atas dasar yang kurang lebih dua hal inilah, Presiden Soeharto dianggap berjasa bagi negara Indonesia dan layak dijadikan menjadi pahlawan. Dan logika yang dipakai oleh para pendukung argumen ini sangat-sangat sederhana dan masuk di akal. Bahwa setiap pemimpin itu pasti punya kelemahan dan tidak ada pemimpin yang sempurna. Jadi kalau misalkan bila ada yang bilang, oh Soeharto ini gak layak jadi pahlawan karena banyak banget kekurangannya gitu kan. Nah ini yang dipakai oleh pendukungnya tuh ini, setiap pemimpin itu pasti punya kelemahan dan tidak ada pemimpin yang benar-benar sempurna. Dan ini argumen yang tidak bisa dibantah karena ini argumennya benar, logiknya benar dan sangat-sangat sederhana. Nah akan tetapi muncul antitesis-antitesis dari pihak-pihak yang kontra terhadap usulan ini bahwa Presiden Soeharto ini nggak layak nih dijadiin pahlawan nasional. Karena apa? Satu, karena Presiden Soeharto ini terbukti secara jelas dan diakui oleh negara melakukan pelanggaran HAM yang berat. Nah, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM berat, ini urusannya udah soal nyawa. Daftarnya sangat lengkap. Ini bukan soal konflik lagi, tapi ini adalah soal sistematis. Jadi pelanggaran HAM-nya ini sistematis. Daftarnya itu sangat-sangat lengkap. Ada tragedi 1965 sampai 1966. Ini ratusan ribu, jutaan korban digenosida, dibunuh secara massal yang terafiliasi dengan Partai Komunis. Ini terjadi di era Bapak Presiden Soeharto. Tragedi 1965-1966, ribuan sampai jutaan korban meninggal. Yang kedua Petrus, penembakan misterius. Tanjung Priok, Talang Sari, rumah gedung di Aceh, lalu penghilangan paksa aktivis 9798, lalu ada juga kerusuhan Mei 1998. Nah, dan uniknya sampai saat ini, sampai detik ini, sampai video ini diupload dan ditonton oleh teman-teman semua, keluarga korban itu masih menuntut keadilan hingga detik ini. Jadi kasus ini diakui oleh negara tapi tanpa penyelesaian. Maka dari itu keluarga korban sampai detik ini terus menuntut keadilan. Bagaimana penyelesaian atas kasus-kasus ini? Lalu yang kedua, selain pelanggaran HAM berat, Presiden Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena praktik yang nyata atas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini sudah tercatat, terpatri secara sah di dalam produk hukum tinggi negara TAP MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998. Dan naskah ini yang setara dengan TAP MPR ini, tidak ada presiden lain yang disebutkan secara eksplisit namanya di dalam naskah yang setingkat dengan TAP MPR ini, mengunci nama presiden dalam konteks yang negatif. Nah, di TAP MPR ini sudah tercantum bahwa Soeharto ini target penyelidikan dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, kembali lagi tadi ke syarat pahlawan. Syarat menjadi pahlawan nasional itu kira-kira seperti apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk menjadi pahlawan nasional setidaknya ada beberapa kriteria. Ayat-ayat yang sering dipakai oleh pihak pro yang ingin menjadikan Soeharto ini menjadi pahlawan nasional. 1. Berjasa terhadap bangsa dan juga negara. Tidak kita pungkiri, jasa Presiden Soeharto terhadap bangsa dan negara ini banyak sekali. Pernah menghasilkan karya besar juga. Nah, dari sini pihak-pihak pro itu beranggapan bahwa Presiden Soeharto ini memenuhi syarat layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Tapi ada syarat lain, dan ini juga sebagai antitesisnya, sebagai counter argumen dari pihak-pihak yang kontra menjadikan Soeharto ini sebagai pahlawan nasional. Apa itu syaratnya? Integritas moral dan teladan. Nah, pasti kita bertanya-tanya di dalam kepala, apakah layak Soeharto ini? Apakah Soeharto ini berintegritas moral dan juga menjadi berketeladanan? Lalu ada berkelakuan baik. Tidak mungkin
kita meloloskan syarat ini untuk Soeharto dijadikan sebagai pahlawan, karena secara legal formal di dalam TAP MPR disebutkan bahwa moral Soeharto itu kolusi, nepotisme secara resmi di dalam produk hukum tertinggi negara. Produk hukum tinggi negara, MPR, TAP MPR. Nah, ini yang menjadi acuan, dan ini juga yang menjadi dilema kita. Apakah Soeharto ini lolos syaratnya sebagai pahlawan nasional? Jadi apakah usulan itu bisa disahkan, dan apakah memenuhi syarat untuk dicap sebagai pahlawan nasional yang nantinya akan kita hormati terus-menerus? Atau apakah TAP MPR nomor 11 tadi, Mei 1998, itu sudah tidak lagi relevan? Dan saya tidak ingin menjawabnya. Saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi dalam kolom komentar. Saya Raino Parahaniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.